Ketika rencana tidak sejalan dengan ekspektasi, jangan pernah tinggalin diri sendiri. Welcome back to Hafidhah Life bersama Dina. Aku dulu kalau ngalamin hal yang gak enak bikin aku sedih dan bad mood, larinya ke tidur seharian, doom scrolling medsos, ataupun maraton series. Niatnya untuk mengubur lara hati yang saat itu aku alamin. Akhirnya ketika aku ngalamin hal yang sama, bahkan sebelum ngalamin hal tersebut, aku memutuskan untuk melarikan diri yang nggak terluka. Jadinya aku nggak benar-benar sembuh dari apa yang aku takutkan, nggak benar-benar sembuh dari kegagalan yang aku anggap itu memalukan. Dan akhirnya aku memutuskan untuk sembuh dari semua ini. Kali aja kalian ngerasain hal yang sama, kita bareng-bareng belajar untuk mengobati luka yang gak sanggup kita sampaikan kepada orang lain. Kenyataan hidup kita adalah hari ini. Apa yang ada di masa lalu hanya perlu dimaafkan dan disyukuri. Dan apa yang di masa depan yang menjadi overthinking super ribut di kepala kita adalah hal-hal yang belum tentu terjadi. Aku dulu ngerasa bahwa kebahagiaan itu hanya bisa dicapai ketika kita memiliki prestasi atas pencapaian-pencapaian tertentu, atau mendapatkan validasi dari orang-orang di sekitar, atau mendapatkan uang yang banyak. Namun hal itu hanya kebahagiaan singkat yang sebenarnya menyesakkan, karena hal itu membuatku semakin ngerasa serakah, menginginkan uang lebih, menginginkan posisi sosial yang lebih, menginginkan pencapaian-pencapaian yang gak ada habisnya, dan itu sangat melelahkan. So, aku gak ingin proses kebahagiaanku hanya sampai di titik yang gak ada akhirnya seperti itu. Suatu malam aku pernah mimpi buruk banget. Hari itu aku tersesat di sebuah hutan. Kemudian ada seseorang yang ingin menolongku agar aku bisa menginap di gubuknya. Kemudian terjadilah kecelakaan besar, aku tertimpa suatu hal yang besar sehingga membuat aku terluka parah. Dan aku berusaha untuk sadar, aku berusaha untuk keluar dari kecelakaan tersebut, hampir mati. Kemudian aku meminta kepada Allah dengan khusyuk sekali, ya Allah, jika aku diberi kesempatan hidup yang lebih, aku menjanjikanmu bahwa aku akan menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Aku ngerasa belum siap meninggalkan dunia yang fana ini. Aku ngerasa belum mencapai apa yang aku inginkan, apa yang aku impikan. Jadi aku ingin bangun, aku ingin hidup lagi. Kemudian waktu kesadaranku mulai samar, tatapan mataku udah kabur banget, detak jantungku semakin lemah. Kemudian aku terhentak. Alhamdulillah aku bisa bangun lagi di dunia nyata ini, dan hari itu aku ngerasa harus memulai untuk bersyukur, harus memulai untuk menghidupkan hari-hariku. Jadi aku sampai pada kesimpulan bahwa hal yang membunuh kebahagiaanku adalah pikiran burukku sendiri. Karena aku ngerasa kegagalanku tuh gak se-ekstrem itu. Semua masih bisa diperbaiki, ataupun orang-orang sekitarku itu gak sejahat itu. Semua masih bisa ditoleransi. Ataupun takdir hidupku juga gak semerana itu. Aku ngerasa Allah sayang banget, tapi pikiran buruk yang ada di kepalaku yang ribut sekali, itu yang membunuh aku pelan-pelan. Kemudian aku memutuskan untuk mengkomunikasikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku dulu selalu ngerasa bahwa ketika kita berdoa, keadaanku itu harus baik dulu, harus suci dari hadas, wudhu dulu, mandi dulu, dress well dulu, sholat dulu, atau nunggu waktu-waktu mustajab, nunggu tahun baru, nunggu sholat id, nunggu hari Jumat, nunggu tengah malam. Terus udah aku gak bisa nih, aku terlalu
overwhelmed terhadap isi pikiranku yang ribut banget, aku memutuskan untuk berdoa dalam keadaan berantakan. Langsung gas aja aku mengkomunikasikan apa yang membuatku takut, apa yang membuatku ngerasa gak bermakna, apa yang aku inginkan dalam hidup ini. Setelah sanggup mengurai hal-hal yang membuat kepalaku ribut, lantas aku memohon kepada Allah untuk memberikan petunjuk, memberikan ampunan, memberikan cintanya, sehingga aku gak merasa sendirian hidup di dunia ini. Aku juga memohon keselamatan atas pilihan-pilihan hidupku dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan jujur aku mengucapkan rasa syukur atas apa yang aku dapat di hari kemarin, yang membuatku bahagia, yang membuatku merasa tenang, dan membuatku merasa dimudahkan. Aku ucapkan rasa terima kasih kepada Allah. Kemudian aku akan mengucapkan hal apa aja yang ingin aku lakukan di hari esok. Apa saja yang ingin Allah perbaiki dari sisi sosialku. Karena bagaimanapun juga kita selalu bisa untuk berusaha berbicara manis, sopan, baik, tapi kita nggak bisa terhindarkan dari lara hati manusia lain yang mendengarkannya. Entah itu dari cara kita menatap mereka, ucapan kita, maupun aksi kita terhadap mereka. Kita nggak pernah tahu kedalaman hati orang lain. So aku memohon kepada Allah sehingga Allah memperbaiki hubunganku antar manusia dengan orang yang aku kasihi, keluarga maupun sahabat, dan semua manusia. Ini topik yang berat ya. Dan kemudian di akhir harapan-harapanku, aku memohon kepada Allah untuk 24 jam ke depan agar aku dilindungi, diampuni, dicintai, diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Dan aku juga minta hadiah spesial dari Allah besok agar aku merasa aman, merasa damai, merasa dicintai oleh Allah. Entah itu hal apa, aku gak ngerti. Dan mungkin ketika malam aku ngerasa overthinking itu datang nyerang segitunya, bisa jadi aku menjadi manusia yang tampak begitu merana di malam hari, nangis-nangis, lebay banget. Tapi nanti ketika matahari terbit, entah kekuatan dari mana, yang jelas Allah yang ngasih, semangatku kembali, ide-ide baru muncul, kesempatan-kesempatan baru muncul, dan aku ketemu dengan hadiah-hadiah yang dikasih Allah sehingga aku merasa, ya Allah mendengarku, ya Allah mencintaiku, ya Allah menyelamatkanku dari hal-hal yang di luar dugaanku. Hal yang ingin aku sampaikan dari podcast ini adalah ketika kamu ngerasa insecure, sedih, bahkan bahagia pun, berdoalah. Ketika sedih berdoalah, ketika bahagia berdoalah, sehingga ketika kamu bangun di pagi hari, Allah membuatmu merasa bersemangat. Kesempatan-kesempatan baru datang, rezeki-rezeki baru mengalir, ide-ide baru bikin kamu merasa lebih bermakna setiap harinya. Dari aku yang gak sempurna, bye, assalamualaikum.